Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhira Rizky Anwar dari Program Studi Sains Komunikasi Sore Universitas Juanda dengan NIM G2310116. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Proses Manajemen di PT Hexaon Business Mitrasindo menggunakan pendekatan POAC. Sebelumnya ada pendahuluan. PT Hexaon Business Mitrasindo yang didirikan pada tahun 2008 merupakan penyedia teknologi baru terkemuka di Indonesia yang menawarkan teknologi mutakhir dengan pendekatan yang dibuat secara spesifik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan bisnis, PT Hexaon Business Mitrasindo menghadapi tantangan yang terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, kebutuhan pasar, dan meningkatkan persaingan di industri. Jadi, perusahaan ini memerlukan sistem manajemen yang baik dan struktur untuk memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi di sana berjalan secara optimal. Dalam penelitian ini kita juga menempatkan rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penerapan prinsip POAC sendiri, planning, organizing, actuating, dan controlling dalam proses manajemen di PT Hexaon Business Mitrasindo. Nah, yang kedua bagaimana efektivitas komunikasi antar divisi di PT Hexaon Business Mitrasindo dan apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat koordinasi antar departemen. Nah, selanjutnya ini ada kerangka konseptual. Yang pertama ini ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang planning terlebih dahulu. Planning itu adalah menetapkan tujuan strategis, fleksibilitas rencana, dan komunikasi terbuka. Yang kedua itu ada organizing. Organizing ini adalah menyusun struktur organisasi dengan komunikasi lintas divisi. Yang ketiga itu ada actuating, yaitu memotivasi karyawan melalui kolaborasi ya, dan pengambilan keputusan yang cepat. Yang keempat itu ada controlling, yaitu evaluasi rutin dan pengumpulan data real time untuk pengendalian sistem manajemen di PT tersebut. Nah, kerangka POAC ini menjadi acuan utama dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar keberhasilan manajemen perusahaan dan fokus utamanya adalah mengembangkan wawasan terkait penerapan POAC di sektor bisnis dan karakteristik serupa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, serta tantangan penerapan POAC di PT Hexaon, seperti komunikasi antar divisi dan pengelolaan sumber daya. Kerangka ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan adaptabilitas dalam perubahan teknologi. Melalui evaluasi mendalam, hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi praktis bagi Hexaon dan kontribusi teoretis untuk literatur manajemen. Nah, kita di sini menggunakan metode penelitian, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis evaluasi proses manajemen berdasarkan pendekatan POAC. Pendekatan POAC ini bertujuan memahami secara mendalam penerapan dan efektivitas POAC dalam kegiatan organisasi pada PT Hexaon Business Mitrasindo. Yang pertama ini ada sumber data, di dalamnya ada data primer dan data sekunder. Data primer ini yang terkandung dalamnya adalah kuesioner terbuka untuk manajemen dan karyawan dan observasi langsung aktivitas manajerial di sana. Yang kedua ada data sekunder, yaitu dokumen internal dari PT Hexaon seperti struktur organisasi, SOP, laporan kinerja, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua ini ada pengumpulan data yang meliputi kuesioner, observasi, dan studi dokumen. Kuesioner sendiri mendapatkan informasi langsung dari karyawan di sana terkait POAC. Terus observasi mengamati praktik operasional di lapangan. Terus yang ketiga ada studi dokumen, yaitu menganalisis data perusahaan untuk melengkapi hasil kuesioner. Dan yang ketiganya ada analisa data, meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data itu adalah menyederhanakan data berdasarkan aspek POAC. Yang kedua itu ada penyajian data, di dalamnya ada mengkategorikan data sesuai elemen POAC. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan, mengevaluasi efektivitas POAC dan memberikan rekomendasi manajerial. Nah, di sini ada hasil pembahasan.
Hasil dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan POAC di PT Heksan Bisnis Mitra Sindo telah dilakukan secara sistematis, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Yang pertama ini ada planning. Planning di PT Hekson Bus Nipita Sindo telah menyusun rencana strategi setiap tahunnya yang mencakup target proyek, pengembangan layanan, serta peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu inovasi dalam perencanaan manajemen yang diterapkan adalah kebijakan komunikasi terbuka yang mendorong karyawan untuk menyampaikan ide, masukan, atau umpan balik seperti itu. Nah, tantangannya di planning ini tuh adanya kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan pasar. Nah, dari kami sendiri kita memberi solusi untuk mengadopsi agile planning dan data real time untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kedua ini ada organizing, yaitu komunikasi antar divisi memainkan peran penting sebagai jembatan koordinasi untuk memastikan alur informasi yang efektif, mengurangi konflik peran, dan mendorong sinergi antar fungsi. Sebagai head of marketing, komunikasi yang sangat jelas diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, mengelola ekspektasi, membangun kolaborasi, juga menyelesaikan konflik dan meningkatkan efisiensi. Di dalam organizing sendiri ada tantangannya, yaitu hambatan koordinasi akibat overload informasi. Nah, solusi yang kita berikan kepada PT Hekson sendiri adalah optimalisasi tools manajemen proyek untuk menyaring dan mengelola informasi agar lebih baik. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Komunikasi dengan mitra eksternal dan internal difasilitasi melalui media digital seperti email, WhatsApp, atau Microsoft Teams. Kolaborasi antar tim ini mendukung kelancaran proyek, sedangkan pelatihan produk untuk mitra memastikan pemahaman yang baik. Jika diterapkan konsistensi komunikasi, meningkatkan efisiensi operasional dan respon terhadap kebutuhan klien. Nah, selanjutnya ada controlling. Controlling di sini adalah pengendalian. Evaluasi dilakukan melalui rapat rutin, feedback dua arah, dan analisis data real-time untuk pengambilan keputusan berbasis fakta. Komunikasi yang jelas antara atasan dan bawahan membantu menjaga kualitas kerja dan perbaikan berkelanjutan. Penggunaan teknologi seperti analisis prediktif untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi dari hasil penelitian yang sudah kita teliti, yaitu adanya evaluasi dari hasil penelitian yang kita teliti, itu ada satu, meningkatkan fleksibilitas perencanaan dengan pendekatan agile. Yang kedua ini, optimalkan teknologi untuk mengelola alur informasi dan mendukung kolaborasi tim. Dan yang ketiga ini ada adopsi inovasi teknologi seperti AI chatbot, dan analisis prediktif untuk meningkatkan efisiensi komunikasi serta pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah PT Hekson Bisnis Mitra Sindo telah berhasil menerapkan pendekatan manajemen POAC secara sistematis untuk mendukung operasional perusahaan. Pada tahap perencanaan, perusahaan telah menetapkan strategi tahunan yang mencakup target proyek, pengembangan layanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia meskipun fleksibilitas terhadap perubahan eksternal masih perlu ditingkatkan. Tahap pengorganisasian menunjukkan efektivitas komunikasi lintas divisi melalui rapat rutin dan penggunaan alat manajemen proyek, namun koordinasi lintas departemen perlu diperkuat lebih lanjut dalam tahap pelaksanaan. Kolaborasi yang efektif dan mitra eksternal dan internal telah mencapai melalui komunikasi yang baik. Tetapi peningkatan keterampilan teknologi dan komunikasi masih diperlukan. Pada tahap pengendalian ini, evaluasi rutin, pengumpulan data real-time, dan feedback dua arah mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta. Meskipun koordinasi lintas tim masih dapat dioptimalkan secara keseluruhan, penerapan POAC di PT Hekson Bisnis Mitra Sindo telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Namun, inovasi dan adaptasi tetap diperlukan untuk menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.